welcome back to my channel ya. Jadi sekarang ini adalah kisah hidup ya, bukan kisah hidup ya. Kisah perjalanan kenapa cara-cara di sini ini bagus-bagus guys. Jadi asal muasalnya ya, mungkin tadi saya sudah diberitahu oleh Bro Robil, asal muasalnya ini ya bro. Ya. Ini guys, dilihat, ini tanpa lampu ya. Kalau memang kan di sini sudah dibilangin, nggak pakai lampu-lampuan, mager semua, ikannya jelek-jelek ya, abu-abu ya guys ya. Masih jelek. Pastinya seperti kalian beli ya. Kalau nama ikan masih kecil, terus di kompteng ya, belum settle, dia masih mager. Ya asal muasalnya ikan bagus ini dari sini guys. Cuman bedanya di sini sudah sortiran simet. Ya. Gitu loh. Kalau jelek ya tetap jelek, warnanya masih abu-abu, mental nggak settle ya, mager semua. Ditunggu sampai renang ya bro ya. Biasanya proses gimana ya bro? Jadi kalau masih mager gini pertama, proses sortir dulu. Proses yang pertama kan kita pasti cari dulu, sortir ikan, dari kita pilih-pilih dari turunan ikan itu kan tuh kita cari yang ikannya bagus-bagus. Simet-simet, kalau zaman dulu aku lebih mementingkan cabung dulu, tapi kalau untuk sekarang aku lebih mementingkan bar. Jadi cabung banyak pun aku nggak terlalu tak kejar, tapi barnya dulu yang pertama tak kejar dulu, karena pertumbuhan bunga itu kan bisa dipacu juga kan. Betul. Yang pertama itu, terus aku dapat, terus aku masukkan tank sini kok. Ombyok. Ombyok gini kan. Nah, ini kan masih ada nih contoh nih. Lihat ini. Koloni ini. Semua ini. Kelihatan lah. Masih banyak ini. Ini dari berapa ribu ekor kok? Berapa ribu? 2000 lebih ya? 2000 ekor cuma dapat segini. 2000 ekor sortir cuma dapatnya cuma 10-15 ekor guys ya. Susah banget karena memang waru. Jadi asal-asalnya abu-abu gini nggak settle, lalu selanjutnya nunggu settle. Kalau masih kayak gini, ini pasti tak kasih full cacing sehari 2 kali makan. Sehari 2 kali makan. Nunggu sampai dia settle. Settle itu gimana sih? Definisi ini kan belum settle nih kok. Gak ada yang renang nih kan, ada yang renang. Itu biasanya dia udah nyaman, rekondisi di tempat kita. Yang pertama karena memang perbedaan suhu kan. Suhu di sini dingin. Yang kedua dia udah aktif, dia udah mulai nyaman. Dia renang. Naik. Biasanya kan kalau ada kan waktu kita datang koloni itu dia tenang, kayak ngejar kita sumber makanannya sebenarnya. Nah kalau udah seperti itu, udah rekondisi full cacing, terus air itu setiap hari pasti tak kurangin dulu, tak ganti. Karena apa? Ikan baru seperti ini mesti keluar lendirnya banyak. Karena proses adaptasi itu tadi. Airnya menjadi keruh. Kita jaga kesehatan air. Kalau dia udah settle, pasti beberapa sampai hari berbulan-bulan pun air nggak bakal ganti kotor, karena sudah ada lendir. Nggak apa ya namanya? Berkabut lah. Guys. Nah, kalau sudah seperti itu, tak pindah ke tank. Single tank seperti ini. Jadi tak single tank treatment di sini. Pakai ketapang. Kalau yang ombyok pakai ketapang enggak? Sedikit, tipis. Masih tipis. Nah, ini kan tak single tank. Mesti tanya, ikannya banyak seperti itu kok, kenapa cuman segini tok tank progresnya? Nah, di rumah satunya masih ada lagi. Karena tak taruh di sana yang lain. Pastinya nggak cukup guys ya. Nggak cukup. Gitu. Di sini aja mau nambah tank, ini masih kosong. Ini mau tak tambahin tank lagi. Habis dari sini langsung terus lari ke sini kok. Kalau ukurannya sudah naik. Ini sudah naik ke kelas juvenil ya guys ya. Beginner itu ukuran berapa sekarang ya? 21-25. 21 sampai 25. Sekarang sudah ada kelas beginner guys ya. 21 sampai 25 itu masuk ke sini. Kalau itu masih progres guys ya, di bawah 20 cm yang tadi di sana. Kalau sudah kelas beginner 21 sampai 25 masuk ke tank sini guys. Ya, masuk ke tank. Intip dulu. Nah, intip dulu. Bagus guys ya. Tabungnya berontok, saya tak liatin badannya ini. Ikannya harus digodain guys ya, karena lihat kamera ini. Nah, kelihatan ya tabung-tabungnya ya, masih belum tebel-tebel banget lah ya, tapi bagus lah ya. Di sini lagi ini lagi ini. Ini ketapangnya pekat banget ini. Nah, entah kelihatan nggak ini guys. Di kaca guys. Mantap jiwa. Deketin dulu. Waduh, susah ini. Nah, ini kelihatan ya. Lebih kayak gitu guys ya. Nah, sampai di sini sambil di treatment proses cabung pecah menjadi bunga bro ya. Habis dari sini loh kayak gini guys. Barnya tuh tebel-tebel rapi loh. Bagus banget nih guys. 21 sampai 25 ini berapa senti? Itu 21-22. 21-22 senti. Lihat nih. Barnya kayak totolan spidol ya. Totol gitu aja guys ya.
rapi banget kiri kanan sama loh. Capungnya mulai tumbuh dari bawah ke atas ini guys. Wah, bagus banget nih guys. Jos. Lalu dari sini setelah di treatment naik size lagi. Naik size lagi. Ke juvenil. Kalau ini kan biasanya masih di sini dia naik ke kontes. Oh ya, ikut kontes. Sudah kan? bisa ikut kontes kalau di sini ya. Bisa ikut kontes lah setengah-setengah. Kalau udah prestasi mesti tak taruh sana kok. Oh, kalau sudah juara baru taruh sini. Tak taruh sini kalau udah ikan prestasi. Ini nih guys, ikan juara guys lu. Ayo intip dulu ya. Ini semua ikan di sini sudah pernah juara guys. Pernah. Lihatin bunganya. Nah, deketin. Tuh, deketin guys. Jos Gandos. Lihat nih. Perbedaan size-nya. Loh, mantap jiwa ya. Oke. Sebelah sininya lagi. Lihatin badannya guys. Oh, ya kurang lebih nih. Ini sebelahnya lagi guys. Agresif banget nih ikannya. Ampun DJ. Wah, kayak gini guys. Ini semua proses ya guys ya? Ya, proses. Tidak ada yang instan ya. Makanya itu karena ketelitian Brotopil bisa sampai beli Barca 7. Oh sorry, beli Barca 4 yang 3-nya Barton Maru dapat 2 sewa motor ya. Yang satunya dapat juara kontes, yang satunya dari penjualan ikan 1 ekor Maru ya, Lakes yang berprestasi. Ini yang di bawah ini guys. Yang tadi hampir mati itu ya. Tapi untungnya selamat ini. Ini juga gila guys, barnya loh. Hitam, tebel, pekat, nyambung. Jos Gandos ya. Cuma memang ikannya ini baru recovery ya. Istimewa banget pokoknya. Pokoknya ini lagi. Wah, Jos Gandos guys. Semuanya gigit kaca guys ya. Mantap ya, mantap jiwa ya. Ada lagi yang di bawah guys. Ini kalau review nggak habis-habis nih guys ya. Ini semua yang sudah pernah berprestasi guys ya. Dan ini juga masih masa pertumbuhan masih juga, pertumbuhan. Kalau yang bawah ini belum berangkat kontes kok, yang full bawah ini. Oh, yang bawah ini ya. Ya sama-samanya puye-puye begitu guys ya. Jadi jangan beli ikan terus puye kalian bosan guys. Karena kalian belum tahu masa depan ikan ini bagaimana ya bro ya. Saya juga pernah pelihara asal beli aja ya di rumah. Waktu kecil nggak simet bro. Ya. Tiba-tiba dia nambah size, barunya pecah jadi 2 jadi simet. Bisa juga kayak gitu bro. Saya nemuin barnya itu 6/7, yang satunya tebel. Waktu dia bertumbuh, barnya pecah jadi 2 di punggung. Akhirnya simet tapi tidak rapi. Ya benar. Itu berarti proses mutasi sisiknya. Betul, mutasi sisiknya membelah di punggung kan jadinya barnya terhitung jadi 1 jadi 2. Dan barnya yang sebelumnya abu-abu jadi hitam pekat. Gitu loh, jadi bagus gitu loh, walaupun warnanya belum kuning. Itulah proses guys. Jadi kalian harus sabar ya dalam melihara malu. Lanjut, habis dari sini kalau size-nya sudah naik ke kelas junior ya, junior ditaruh di tank sini ya bro ya. Di sini kok. Ini size tanknya ukuran berapa ini bro? Ini 80 panjangnya 40 ya, 40 tingginya, 40 lebarnya guys ya. Oke, istimewa guys. Wih ini bikin ngiler guys ya. Lah semakin besar semakin bagus pastinya guys ya. Semua itu kalau semakin besar bertumbuh lebih jelas, lebih bagus guys ya. Loh ini lagi guys. Mantap jiwa lu. Gila men. Ya. Tegas-tegas. Warnanya hitam-hitam, bunganya banyak, berontok ya. Mentalnya jos-jos ya. Wuh, mantap. Cantik banget ini lagi guys. Wah, guys banget. Cantik banget ya. Loh ya. Oke, loh mantap guys. Ini guys, nih mentalnya guys, ya nih, lu, guys, mantap guys. Gila guys, gila ya. Lu. Ini kok bisa malam begini bro? Tak makan atau gimana itu? Itu dari kecil memang seperti itu kok. Ini mau dipegang-pegang juga mau. Oh, lulut ya, dipegang-pegang juga mau. Bagus banget guys ya. Sudah mangap-mangap, barnya tegas banget, warnanya juga oranye banget. Gila men. Ini size junior ya? Iya, junior. Sudah ukuran 30 cm ke atas, belum 40 cm ya guys ya. Cantik ya guys ya. Woi. Ini saking ketapang guys. Kalau air bening, bunganya jauh lebih kelihatan. Oke. Ini ada lagi red. Ini juga kelas junior ya guys. Ini red. Red juga mantap guys. Gila men. Wih, mantap. Jos Gandos. Kan nih, bisa kayak gini ya. Ya ini loh, kalau teliti kalian, kalau sayang pada ikan, kalian mau latih mentalnya pasti bisa. Ini dilihatin bunganya kan. Bunganya juga berontok ini guys, bukan hanya mentalnya doang ya.
Loh, lihat ya. Backlight ya. Agak backlight guys. Ini. Wow. Sampai belakang dayung itu bunga guys ya. Coba sebelah sini. Tak pancing sebelah sini guys. Sebelah sini. Sisi satunya. Masih marah dia guys. Di batangnya. Deketin bro. Agak mantul. Tuh sampai belakang dayung itu ada satu bunga itu. Mantap dia. Warnanya juga merah ya guys ya. Ini red maru aja kayak gini galaknya guys. Deketin lagi. Woi, mantap guys. Jos gandos. Ya, lalu kurang lebihnya kayak gitu guys ya. Pokoknya kalau treatment maru dengan sepenuh hati pasti hasilnya akan bagus. Memuaskan ya. hati. Ini buktinya nih semua ini pelihara dari kecil guys ya. Bukan beli jadi, bahkan di sini yang jadi-jadi dibeli orang. Makanya harganya bisa beli barca, bisa buat beli motor ya. Tapi ya gitu, tadi cara treatment barca itu harus nabung guys ya. Terus apalagi ini saya mau nanya, pasti teman-teman nanya, gimana bang cara supaya barnya itu hitam pekat? Nah itu kan kalau segi pakan kan juga pengaruh paling besar juga. Terus settingan air. Tapi kalau untuk background itu sebenarnya kalau untuk aku sendiri itu nggak ngaruh kok. Karena apa? Karena ini diputih aja hitam. Ini pun Dianu pun ini hitam juga. Oh iya, ini backgroundnya putih ya, barnya juga hitam ya, dideketin bro. Background putih, barnya loh hitam. Background hitam, barnya ya hitam ya pastinya sudah ya. Loh ini juga background putih, hitam banget nih loh. Hitam banget barnya nih. Loh ya. Wih, ampun bos. Nanti luka bos. Nah, jadi background nggak pengaruh. Yang paling pengaruh pakan. Karena ya. Kondisional itu gini. Sebenarnya itu kondisi ketika di background hitam, memang cabung itu nggak terlalu kelihatan banyak. Apalagi ketambahan ketapang. Pasti bunga-bunganya kadang samar-samar nggak kelihatan, tapi sebenarnya itu nggak hilang. Itu masih ada, ketika dibening pasti muncul lagi kan gitu. Nah kalau untuk pakan itu pasti pernah aku jelasin di kontennya Kak Franky yang sebelumnya. Dulu, ya. Itu pernah aku jelasin. Nah sebenarnya gini, jangan mematok ketika kamu ngomong ke treatment maru itu pakan ini ngaruh. Ada juga yang kayak seperti itu. Yang pentingnya genetik yang ngomong-ngomong ya betul. ini lah. Orang-orang yang biasanya nyinyir seperti gitu ikannya itu pasti jelek kan? Nah kadang seorang itu mematok hal seperti itu karena trauma mungkin dia nggak bisa melawan, marunya di rumahnya jelek, barnya pudar mungkin gitu ya. Kadang gini juga kok, satu ikan menjadi patokan treatmentnya dia. Mudah nggak? Betul. Dia baru progres satu ikan, dua ikan, gini dia berani berstatement. Nah seperti ini nggak bisa seperti ini. Sebenarnya usaha seperti sampai mana yang kamu tempuh. Betul. Kamu berani berstatement seperti itu kan, seperti itu. Karena orang yang banyak progres aja kadang nggak berani berstatement karena betul. Justru banyak sekali kiper yang ikannya itu banyak ya. Diam malahan kan. Jadi dia itu sudah pernah gagal, sudah pernah berhasil, itu baru ngeluarin sharing statementnya, sharing kita ya guys, supaya kalian ini tidak salah treatment. Aslinya fungsinya kita bikin YouTube ini, bikin video ini adalah sharing ya. Sharing supaya kalian itu juga bisa merawatnya jauh lebih mudah aslinya. Bukan kalian sudah gagal lalu kalian menyalahkan kami ini ngomongnya sembarangan. Padahal kita ini ngomongnya real guys ya. Semuanya dirawat dari kecil, bar yang masih abu-abu ataupun pudar sampai barnya yang tegas-tegas kayak gini. Kadang kan ini kok, maaf ya, aku potong kok. Maaf. Ada juga ini sedikit meluruskan. Bukan berarti ya katakan ada yang bilang pasti ada yang nyinyir, wah tuku dadi seperti ini. Ya memang ada juga yang beli setengah jadi. Ya kan, setengah jadi karena apa? Ada yang nawarin ke kita. Terus bagus, kita punya uang ya kita beli. Iya, karena ada barang, nggak ada salahnya juga. Kalau kan gitu. Beli jadi, yang penting punya uang, kenapa tidak? Karena gini, kembali lagi, klimaks kamu progres itu nanti bakalnya juga yang beli siapa toh? Betul. Kan orang-orang di luar sana juga ya yang membeli ikan jadi. Nah, terus kamu tujuannya progres seperti ini itu buat apa kalau kamu menyindir orang seperti itu kan gitu? Kita itu saling simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Kita yang progres jadi laku, terus yang beli juga puas dengan progresan itu kan. Ya juga tidak usah susah progres. Kadang orang yang di sana beli jadi bukan karena mereka tidak bisa progres. Ya
Karena waktu mereka kan nggak kerjanya di sini aja guys ya. Kalau memang ada yang bagus, mereka punya uang beli ya sah-sah aja. Sah-sah aja. Emang kalau dia beli jadi berarti dia nggak bisa progres ya? Nggak tentu juga. Nggak tentu. Ya, seperti Bang Fis, seperti saya, kalau ada yang nawarin bagus harganya menurut kami murah atau sesuai dengan progresnya, ya kita beli. Ya, walaupun Topil misalnya ada yang nawarin nih, ikannya sudah jadi, harganya sesuai, beli nggak? Beli walaupun bisa progres bro. Kan gitu. Karena kan namanya orang progres ya kita hargai dengan harga yang sepantasnya. Aku rasa yang nyinyir itu 1-2 orang aja. Karena kan sekarang penonton kita ini netizen sudah pintar-pintar ya. Jadi mereka pun juga sudah paham. Berarti yang nyinyir itu yang mungkin yang memang iri lah ya. Nggak apa-apa, didoakan aja semoga rezekinya lancar supaya dia tidak iri lagi. Gitu aja bro ya bro. Daripada susah-susah. Nah sekarang saya mau nanya, ikan-ikan yang kecil-kecil ini dijual kan bro? Dijual. Tak kasih nomor WA-nya aja ya. Guys, sekali lagi tak kasih nomor WA-nya di sini. Ya. Jangan bilang nggak ada nomor WA-nya ya. Tanya lagi nih ya, nomor WA-nya di sini. Langsung aja di order jika kalian memang cocok, gitu aja ya. Oke, ada jual pakan, ada jual ikan ya. Juga nanti dikasih arahan gimana cara treatment guys. Saya nggak mau terlalu panjang di situ juga, nanti bilangnya kontennya konten dagang. Nah, emang konten dagang juga ngapain? Nggak boleh. Ya kan bingungnya gini loh kok. Orang itu tanya, ya kan? Tanya kepada kita, treatment yang kamu pakai itu seperti apa? Kita menjelaskan pakanku pakai pakan sendiri. Memang benar kita pakai pakan sendiri kan? Apa adanya. Tapi kesalahan orang itu promosi seperti ini sebenarnya gini loh, setiap orang itu mempunyai cara sendiri-sendiri. Ada pakan A, ada pakan B, ada pakan C, ada D, walaupun sampai apalah. Nah mereka itu mempunyai penemuan sendiri dengan caranya seperti sendiri, ya kan? Ya kan? Apa salahnya dia berstatement seperti itu dan kamu menjawab seperti itu? Dia mengomentari seperti itu. Kita itu menjadi menungso mbak sing legowo. Selagi tidak mengganggu kita, kenapa kita harus berkomentar dengan buruk dengan dia kan? Padahal kita kemanapun silaturahmi ya kan, bahkan bro aja pakai power pellet, ya kan? Kalau memang pakan dari kiper tersebut kita nggak usah sebut nama ya kan, siapapun itu dan kita memang melihat hasilnya itu bagus, pasti kan kita coba dulu. Oh iya bener bagus, ya kita pasti beritakan. Walaupun bukan pellet buatan kita sendiri. Kita ngomongin kenapa Ranti, karena memang Ranti itu kan aku belajar dari Pamungkas itu kan karena segini kok, dia lebih tahu. Kita oleh ilmunya, kita main duluan, biar duluan kita oleh ilmu Rantinya seperti kenapa apa. Harus malu ya? Nah itu sebaliknya juga Pamungkas pun tanya ketika treatment maru ke saya. Jadi sharing tukar. Nah jangan merasa dirimu udah merasa cukup, kamu nggak mau upgrade ke atasnya lagi. Karena apa? Di atas langit masih ada langit. Kan seperti itu. Jangan merasa dirimu paling pintar. Karena ilmu ini udah ada habisnya guys ya. Karena semakin lama ini maru kan semakin banyak sekali yang suka pinter-pinter juga. Bahkan regulasi penilaiannya selalu berubah-ubah terus. Semakin ketat, semakin detail ya toh. Begitu juga treatment. Yang dulu kita taunya treatment warna, bunga, mental. Sekarang sudah mulai ada treatment batik, mungkin treatment apa lagi, potong tulang. Dulu kan nggak pikir tulang bengkok kan belum ada. Lama-lama sampai anatomi tulang pun juri melihatnya detail ya. Detailing gitu. Ada namanya operasi, ada namanya pembiusan seperti arwana lah guys ya. Kurang lebihnya kayak gitu lah. Makanya ilmu itu tidak ada habisnya. Dan tidak pasti ilmu itu akan stop di situ aja. Bagi kami pun kalau ada ilmu baru, bagi kalian mungkin memakai treatment kalian coba uji coba sendiri, ternyata kalian berhasil, kalian juga berhak membagikan kepada kami juga gitu loh. Kalau ada yang bagus ya pasti kami contoh, benar. Gitu aja. Kalau memang ada yang tidak cocok ya jangan kalian pakai, gitu aja sih. Memang namanya treatment itu semua orang berbeda-beda. Walaupun hampir sama. Ya, tidak ada namanya selisih atau namanya itu jelek-jelekan ya bro ya. Benar. Gitulah. Dan juga pesan gini kok, ketika kamu meniru treatment seseorang, sebaiknya kamu modifikasi sedikit. Jangan mematenkan sama dengan orang itu. Jadi kasih lihat kondisional lingkunganmu juga. Kamu pakai pakannya si A, kamu pakai. Tapi di tengah seperti itu kamu harus memodifikasinya sendiri, biar kamu menemukan caramu sendiri. Nanti ketika kamu sudah menemukan caramu sendiri, pasti kamu berstatement. Pakanmu seperti apa, seperti ini. Dan ketika kamu nanti jual pakanan, pasti juga ada yang
nyinyir seperti itu, jadi sama. Sama aja, jatuhnya sama. Namanya di sini tidak ada yang 100% sempurna. Sempurna, benar. Namanya orang nyinyir bebas ya. Kalian mau nyinyir silakan. Kalau menurut kita tidak benar ya kadang kita tidak tanggapin kok. Selama kita bisa menjelaskan, ya kita pasti menjelaskan. Aku rasa cukup ya bro ya. Terima kasih banyak nih bro. Siap, sudah diajarin, dibagikan ilmu-ilmunya semua ya. Guys, hampir kelupaan nih ya. Ternyata yang malah ikan saya malah kelupaan karena ikannya terlalu bagus ini guys ya. Nah ini kalau kalian tahu dideketin bro. Tuh dilihatin kiri kanannya ya. Wih, lihat ya. Gila men ya. Wow, jos gandos ya. Sampai di kepalanya sekarang ya. Lihat nih. Kepalanya. Kelihatan nggak kepalanya, deketin. Kepalanya ini ada cabung-cabungnya guys. Ya bro ya. Ya ini kelihatan kalau secara langsung kan kelihatan itu. Sampai kepala ya, sampai otak ya. Tapi ini belum bunga solid. Belum sampai pipinya. Belum sampai seperti badannya ya bro ya. Ya benar. Kalau kayak gini nih masih bisa nggak bro? Masih bisa. Jadi ini kalau jadi guys, Hilomaru satu-satunya yang jadi bunga sampai otak ini guys ya. BTW ini kalau kalian paham, kalau saya sekarang nge-vlog di rumah ini nggak pernah bahas ikan yang namanya Frankenstein. Frankenstein di sini guys ya. Ini Frankenstein saya nih guys di sini karena terkena penyakit gigit ekor ya, mengakibatkan ekornya itu miring, tumbuh bengkok. Di rumah ini kan saya tidak telaten guys karena kerjaannya potong nanti bengkok lagi. Akhirnya waktu Tobil main di Surabaya kemarin minta tolong ke Bro Tobil ya dirawat di rumahnya karena kan di sini juga suhunya dingin ya. Karena Frankenstein ini kan tidak pernah mendapatkan suhu yang dingin kalau di rumah saya guys ya. Nah sekarang sembuh guys ya. Mentalnya jos ya. Ekornya sudah tumbuh lurus ya bro ya. Ekornya udah tumbuh lurus. Warnanya naik ya. Bahkan bunganya sudah sampai ke kepala guys. Istimewa banget ya. Frankenstein ini guys. Salah satu maskot saya yang menginspirasi saya. Ikan yang saya rawat dari kecil. Bener-bener sebesar korek. Rokok Surya ya. Nanti tak kasih lihat ya. Fotonya waktu dia masih kecil ya. Sekarang sudah di size junior ya bro ya. Junior ini kok. Junior 30 lebih dikit lah guys ya. Lihat nih. Matanya merah. Matanya merah ya, cabung sampai ke otak, oke? Loh, kiri kanan pipi ya, ini 1, 2, 3 yang di belakang mata, di kiri kanan sama cabung sampai ke otak ini. Otaknya V nih ya, cabungnya ya. Kalau bunganya ya tetap lah ya, jos ya. Dan sekarang sudah sembuh. Karena terkadang kita memang tidak boleh sombong guys ya. Walaupun ini ikan rawatan dari kecil, kalau di saat saya sudah nyerah guys ya. Nah, minta bantuan teman ya. Locality, suhu dingin, ikannya sembuh guys. Oke, saya rasa cukup konten kali ini. Ditunggu konten saya berikutnya. Bye bye. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Trying to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Hai guys, jangan lupa subrek ya, karena subrek itu gratis.